Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 96. Sebelumnya, kembali lagi saya mengingatkan, untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Insiden yang menghebohkan di chapter sebelumnya kini telah berakhir dengan cepat, dan segala hal mulai terkendali. Dan untungnya tidak ada yang terluka akibat insiden tersebut. Machil, anggota dari Yeun, juga aman, meskipun sebelumnya ia dilempar ke arah instruktur Ho Jin Chang. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Yeun yang memikirkan suatu hal. Yang dipikirkan Yeun adalah keenam klan semakin berani untuk mencoba membunuhnya. Ini merupakan percobaan pembunuhan pertama dari keenam klan yang dilakukan secara terang-terangan, yang bahkan disaksikan langsung oleh Guardian kiri Lee Ha-meng, yang mana Lee Ha-meng sendiri adalah penasehat terpercaya Lord. Bahkan Yeun berpikir kembali, jikapun keenam klan berhasil membunuh Yeun tadi, hal tersebut sudah lebih dari cukup bagi Lord untuk menindas dan melimpahkan tuduhan kepada keenam klan. Yeun kemudian melanjutkan berpikir, namun kali ini dengan rasa marah dan kesal, ia berpikir bahwa Lord memang mengharapkan hal itu terjadi. Mengingat bahwa Guardian Kanan dan The Guardian Army telah bersiaga di sekitar akademi, maka hal tersebut semakin mendukung dugaan Yeun. Yeun semakin kehilangan kepercayaannya kepada Lord setelah mengingat masa lalunya. Ia mengingat bahwa ibunya sangat mencintai Lord. Namun bahkan sampai saat kematian ibunya, Lord tidak datang untuk menemui ibunya ataupun Yeun. Yeun berpikir bahwa ia dan ibunya telah menjadi bidak catur politik milik Lord yang digunakan untuk menekan keenam klan. Ketika Yeun sedang marah kepada Lord, Guardian kiri juga memikirkan hal yang sama. Lee Ha-meng berpikir bahwa hal ini tepat seperti yang Lord inginkan. Situasi ini akan membiarkan mereka untuk menekan Sword Clan. Di sini kemudian sedikit dijelaskan bahwa klan yang bertanggung jawab untuk mengelola penjara dari sekte iblis adalah Giant Martial Sword Clan atau klan pedang martial raksasa. Giant Martial Sword Clan merupakan klan di bawah naungan Sword Clan, atau bisa dibilang Giant Martial Sword Clan masih memiliki hubungan dengan Sword Clan. Dan dengan koneksi mereka terhadap seni demonic blood reversal, maka hal itu terhubung langsung dengan Sword Clan. Namun, Sword Clan bukanlah yang pertama dijatuhi hukuman. Klan yang pertama yang telah dijatuhi hukuman adalah Sound Clan, dengan kesalahan dari pemimpin mereka yaitu Hang So-yu karena bertindak terlalu jauh saat tes ujian masuk ke akademi. Dimana seperti yang kita tahu, saat itu Hang So-yu terus meningkatkan kekuatan serangan dari musiknya karena melihat Yeun belum juga tumbang. Ia dan tetua keenam klan lainnya menganggap bahwa Yeun tidak memiliki energi internal, sehingga dengan sedikit serangan suara saja sudah cukup untuk menumbangkannya. Namun seperti yang kita tahu juga, Yeun memiliki nano yang dengan sigap langsung memblokir suara yang masuk ke kepala Yeun. Akibat dari kesalahannya tersebut, Hang So-yu dilarang mengikuti atau menerima tugas-tugas penting.
Lalu yang kedua adalah Poison Clan dengan kesalahan dari pemimpin mereka yaitu Baek-oh. Seperti yang kita tahu, tetua Baek-oh telah masuk ke dalam gua penjara tempat Yewon dipenjara sebelumnya. Di sana tetua Baek memberikan Yewon bola racun, dan hal tersebut tentu saja melanggar aturan akademi. Akibatnya tetua Baek harus dipenjara selama 2 tahun. Tetua Baek awalnya tidak mengakui kesalahannya, namun darah dan racun di baju Yewon telah menjadi bukti kuat yang tidak terbantahkan. Hameng kemudian melanjutkan pemikirannya. Ia berpikir bahwa Lord bersikap sangat dingin dengan menggunakan anaknya sendiri yaitu Yewon sebagai umpan. Namun Hameng berpikir kembali bahwa hal ini terlalu gampang. Lord memang memasang jebakan untuk ke-6 klan. Namun bagaimanapun juga mereka terlalu mudah untuk ditangkap. Hameng juga berpikir bahwa aneh rasanya Sword Clan sampai bertindak sejauh ini untuk membunuh Yewon, bahkan dengan mempertaruhkan segalanya sekaligus. Karena jelas situasi yang terjadi saat ini membawa mereka menuju Sword Clan sebagai pelaku utamanya. Hal ini menurut Lee Hameng terasa seperti kasus kematian Lady Hwa, yaitu ibu dari Yewon, yang mati diracun. Scene kemudian berlanjut. Setelah situasi benar-benar terkendali, Hameng kemudian naik ke panggung untuk melanjutkan tes ketiga. Hameng kemudian menyampaikan bahwa ada sedikit masalah namun semua telah terkendali. Tes ketiga akan dilanjutkan dengan metode tes semula sebelum adanya perubahan. Kelompok Yewon pun langsung diluluskan semua oleh Lee Hameng. Bagaimanapun juga formasi yang ditunjukkan oleh Yewon dan kelompoknya sebelumnya merupakan formasi pedang yang sangat sempurna dan sudah cukup untuk menghantarkan mereka lulus tes ketiga. Semua kadet pun setuju dengan hal tersebut dan tidak ada yang protes. Hu Bong kemudian menghela nafas. Ia senang karena ia dan seluruh anggota kelompoknya lulus tes ketiga ini. Namun ia sedikit kesal karena 9 kelompok termasuk kelompok Yewon telah mempertaruhkan nyawa untuk bisa lulus tes ketiga. Namun kini 7 kelompok yang tersisa bisa menghadapi instruktur tanpa perlu takut mereka akan mati di pertarungan. Untungnya 4 dari 7 kelompok yang tersisa adalah anggota Yewon. Mereka dan kadet yang lain pun bersorak kegirangan karena hal tersebut. Namun, sorakan tersebut tidak bertahan lama. Karena mereka kini bertarung dengan instruktur, bukan berarti tes akan lebih mudah. Ini hanya jaminan bahwa mereka tidak akan mati. Namun dari segi kesulitan, melawan penjahat maupun instruktur sama saja. Jika para kadet menganggap melawan instruktur akan lebih mudah, maka mereka salah besar. Karena instruktur berada di kondisi yang baik untuk bertarung, jadi mereka bisa bertarung dengan maksimal. Begitu pula mereka sudah mengetahui seluk-beluk dari Seven Demon Sword. Jadi mereka bisa menangkis dan membalikkan serangan dengan mudah. Tes ketiga kemudian berakhir tepat sebelum makan malam. Situasi antara hidup dan mati telah berakhir. Namun ketujuh kelompok yang tersisa akhirnya dievaluasi lebih ketat untuk lulus tes ketiga. Hasilnya, hanya 120 kadet yang lulus tes ketiga. Dan untuk anggota Yewon, total 34 orang yang lulus dari 72 kadet sebelumnya. Setengah dari anggota Yewon gagal lulus tes ketiga. Salah satu penyebabnya adalah Yewon menerima kesetiaan, bukan hanya kekuatan dan kekuasaan. Jadi mereka yang lemah tentu akan kesulitan untuk lulus ujian ketiga ini. Namun memiliki sisa 34 anggota masih merupakan jumlah yang besar.
Chun Moo-gyum dan Chung Kung-won kehilangan lebih dari setengah anggota mereka. Untuk Chun Yu-chan, dia gagal melewati tes ketiga. Bagaimanapun juga, ia tidak terbiasa dengan satu tangan, terlebih hanya dengan tangan kirinya saja. Hameng kemudian berbicara dari atas panggung. Ia mengucapkan selamat kepada para kadet yang telah lulus. Ia mengatakan bahwa mereka kini adalah pejuang tingkat tinggi yang dimiliki sekte iblis. Para kadet yang lulus tes ketiga kemudian diberi medali dengan ukiran tunggal yang membuktikan bahwa mereka adalah pejuang tingkat tinggi. Dan mereka juga menerima bola naga hitam ketiga. Dimulai dari tes ketiga, hadiah yang diterima bagi kadet yang lulus cukup signifikan. Mereka akan menerima bola naga hitam ketiga yang tentu saja membantu menaikkan energi internal mereka. Kemudian mereka berhak mengunjungi lantai 3 perpustakaan, yang mana hal inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh para kadet yang berasal dari klan lemah. Karena di perpustakaan lantai 3 terdapat buku seni bela diri tingkat atas yang dapat mereka pelajari. Dan kemudian ada satu hal lagi, yaitu pembahasan kali ini kemudian berakhir seperti itu, guys. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah membantu mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika menurut kalian ada pembahasan saya yang salah atau ingin diskusi, silakan langsung ke kolom komentar. Tetap nantikan video-video lainnya dari channel ini.